Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Ristia di channel kesayangan kita MGB Garden. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol tentang tanaman yang ada di depan saya ini. Yang ini cukup banyak yang request juga teman-teman. Cukup banyak yang nanya gimana cara menanam tanaman-tanaman di depan saya ini. Ada yang tahu ini tanaman apa? Yap, benar sekali, ini adalah daun kel. Nah, seperti apa cara menanam daun kel, dan juga ini ada beberapa jenis daun kel yang saya tanam, apa aja itu? Ikutin terus videonya ya. Nah teman-teman, di sini saya sudah bersama dengan aneka daun kel yang saya tanam dari benih ya. Ini saya tanam sendiri. Oh ya, untuk teman-teman yang belum familiar sama yang namanya daun kel itu teksturnya itu seperti daun kubis atau seperti ciuciwis. Kenapa seperti itu? Karena memang kel ini masih sama spesiesnya dengan brokoli, dengan kembang kol, dan juga dengan kubis ya. Namanya adalah Brassica oleracea. Nah, di sini saya punya beberapa jenis tanaman kel yang sudah saya tanam. Nah, di antaranya ada curly kel, terus ini ada red Russian kel, yang warnanya ungu-ungu ini ada red trouble kel. Juga yang daunnya memanjang ada yang namanya Nero kel, juga ada Siberian kel, dan juga ada Asian kel, atau kalau orang kita biasanya bilangnya kailan. Oh ya, satu lagi ada yang masih kecil, ini adalah dazzling blue kel, dan saya juga punya yang curly tapi warnanya ungu, ini namanya adalah scarlet kel. Oh ya teman-teman, saya sudah pernah membuat video tentang kel serba-serbinya, itu ada di video ini. Nah, silakan nanti teman-teman klik link di atas ya untuk menonton video tentang kel, tentang manfaatnya, tentang gizinya, dan segala macamnya. Nah, kali ini saya cuma mau menunjukkan tentang diary berkebunnya. Jadi, dari mulai saya tanam hingga seperti ini, itu bagaimana cara merawatnya. Juga akan memberikan sedikit review tentang rasanya dan jenis apa yang paling tumbuhnya cepat dan jenis apa yang paling enak menurut saya. Oke, sekarang ikutin dulu video tentang cara menanamnya berikut ini. Nah teman-teman, sebelum saya menyemai, saya siapkan dulu media tanamnya. Ini adalah tanah yang saya campur dengan kompos ya teman-teman. Lalu saya masukkan ke dalam pot kecil agar mudah untuk merawatnya. Nah, diratakan atasnya seperti ini. Kemudian ini benihnya, saya tabur beberapa aja. Langsung tabur di permukaannya, dan saya beri label untuk masing-masing tanaman, masing-masing jenis agar mudah untuk dikenali pastinya ya. Ini dia ada 6 jenis yang saya tanam terlebih dahulu. Lalu akan saya siram agar benihnya itu basah dan benihnya menjadi aktif, bisa tumbuh akarnya. Kemudian saya letakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Ini update-nya pada tanggal 5 Agustus sudah mulai pecah benih ya teman-teman. Beberapa ada yang pecah benih, beberapa ada yang belum. Memang beda-beda waktunya, dan gak apa-apa, kita sabar aja, kita tetap rawat dengan baik ya. Ciri dari pecah benih itu benihnya ada putih-putihnya gitu ya teman-teman. Nah, ini update-nya tanggal 7, udah ada yang akarnya mulai keluar lebih panjang, ada juga yang mulai ada daunnya. Ini update-nya tanggal 8, dan di tanggal 13 saya menyemai lagi untuk jenis yang curly kel. Update-nya tanggal 15 mulai pecah benih. Dan yang lainnya sudah seperti ini teman-teman. Ini
sudah saya jemur ya, semenjak pecah benih saya jemur di sinar matahari yang pagi dan juga sinar matahari sore yang tidak terik. Untuk perawatannya tinggal disiram aja tiap hari ya, dijaga kelembapannya. Ini saya atasnya beri kokopit ya tadi untuk menjaga kelembapan. Terus ini tanggal 23 Agustus saya membuat media tanam, yaitu sekam, saya campur tanah dan juga kokopit. Saya mau tanam di pot gantung. Ini red rubel kale teman-teman. Dipisahkan seperti ini pelan-pelan, jangan sampai akarnya rusak ya. Kemudian saya mau tanam satu pot isi 3. Sebenarnya ini terlalu kecil potnya, tapi nggak apa-apa sambil menunggu dia besar ya. Jangan lupa untuk disiram setelah kita menanam ya, biar dia tidak layu, biar tidak terlalu stres. Ini juga ada yang Siberian, juga akan saya pindahkan ke sini. Seperti ini, Siberian kale-nya. Dan yang ini adalah Nero kale. Saya mau tanam juga seperti ini. Yang ini adalah Blue Scots atau curly. Dan ini red racia. Jangan lupa disiram. Ini pada tanggal 28 Agustus mulai besar si curly kale, akan saya perlakukan sama dengan yang lain, yaitu dipindahkan ke pot yang lebih besar dan disiram pastinya. Nah, ini update-nya tanggal 1 September. Saya siram ya. Ini perawatan rutin harian, teman-teman. Saya siram ketika pagi hari, dan kalau terik banget sore hari juga akan saya siram. Nah, ini pertumbuhannya lumayan, teman-teman, cukup cepat pertumbuhan kale-nya. Sebenarnya udah bisa mulai dipupuk, teman-teman, kalau seperti ini ya. Ini masih saya siram-siram aja. Nah, ini mulai saya pupuk dengan pupuk organik cair ya, dengan pupuk organik cair yang saya campur dengan air AC, karena kebetulan air AC-nya saya tampung ya, biar nggak mubazir. Nah, ini sudah saya pindahkan ke pot individu ya, karena tadi udah kekecilan, teman-teman. Kalau kekecilan, tanaman akan mudah layu dan juga pertumbuhannya terhambat. Nah, ini dia update-nya tanggal 30 September. Dan ini adalah update-nya hari ini ketika saya membuat video. Seperti ini kondisinya. Umurnya kira-kira 2 bulan setelah semai. Nah, teman-teman, itu tadi video cara untuk menanam kale-nya ya, teman-teman. Menanam semua ini memang saya nanamnya nggak barengan ya. Ini ada yang duluan, ada yang enggak, makanya ada yang udah besar, ada juga yang masih baby, yang kecil seperti ini. Nah, saya akan mulai dari jenis kale yang sudah pernah saya tanam dan teruji paling cocok untuk ditanam di Indonesia, khususnya di dataran rendah seperti tempat tinggal saya. For your information, saya tinggalnya di Depok. Depok itu termasuk dataran rendah ya, dan cukup panas, suhunya sekitar 31 derajat Celcius seperti itu akhir-akhir ini. Dan tinggi datarannya dari permukaan laut itu sekitar 93 meter di atas permukaan laut. Jenis yang paling bandel, yang paling cocok, yang paling teruji yaitu menurut saya adalah curly kale, green curly ya, yang seperti ini teman-teman, yang daunnya keriting-keriting begini, yang juga sering kita temui di supermarket. Karena masih remaja, jadi ya ukurannya seperti ini, tapi nanti dia bisa gede teman-teman ya, daunnya bisa subur, gede gitu, bisa keriting banget seperti yang kita temui di supermarket. Terus ada juga ini Nero kale teman-teman. Nah, ini ada cuplikan videonya Nero kale yang dulu saya punya, yang saya juga tanam di sini, tapi di belakang situ ya. Dulunya belakang sini adalah kebun, tapi sekarang udah dirombak. Nero kale ini biasa disebut juga sebagai dinosaur kale atau Tuscan kale, atau juga Nero lacinato kale. Nah, ini teksturnya menurut saya sama aja, 11-12 lah ya sama yang curly ini. Jadi ini daunnya agak tebel,
Terus ada permukaannya ini diselimuti oleh kayak lapisan tepung gitu. Nah ini kalau kena air itu airnya akan nggak nempel, akan lanjut gitu. Seperti daun keladi atau seperti daun teratai ya, airnya itu bisa bulat-bulat gitu ya. Permukaan daunnya ini tidak berbulu ya teman-teman, halus begini. Itu adalah Nero dan juga curly. Teksturnya kalau menurut saya ini kalau tua itu memang agak alot kalau dibandingkan dengan sawi ya teman-teman. Jadi memasaknya itu harus agak lama. Tapi kalau misalnya mau dimakan mentah pun juga bisa. Kalau teman-teman memang doyan, memang suka, bisa di jus ya. Kalau saya suka banget ngejus daun kel. Karena daun kel yang ini ya, curly atau yang Nero itu kalau di jus bersama nanas itu enak banget. Oh ya, selanjutnya teman-teman, ini adalah kel favorit saya, yaitu Red Russian Kel. Ada juga jenis turunan dari Red Russian, itu namanya Red Ursa 11-12 lah ya, warnanya mirip seperti ini. Nah, secara tekstur dia lebih tipis daripada yang jenis curly ataupun jenis Nero teman-teman. Terus kadang di daunnya itu ada sedikit bulu-bulu halus gitu teman-teman, tapi dia tidak tajam kok. Juga kalau dia waktu masih size bibit seperti ini juga ada bulu-bulu halusnya seperti ini. Red Russian ini karena dia lebih tipis, menurut saya dia lebih renyah gitu. Cuman kalau sepengalaman saya tidak bisa segede curly kel dan juga Nero kel, dan masa hidupnya juga tidak sepanjang dari Nero kel dan juga curly kel. Nah, barangkali teman-teman ada yang punya pengalaman nggak di rumah menanam Red Russian Kel itu gimana? Bisa share pengalamannya di kolom komentar ya. Terus selanjutnya teman-teman ada ini dia Siberian Kel. Siberian Kel ini teksturnya menurut saya juga 11-12 ya sama Red Russian, cuman dia lebih banyak bulu-bulu halus di permukaan daunnya. Tapi karena dia itu tekstur daunnya itu lebih tipis, jadi dia menurut saya lebih crunchy dan lebih enak untuk kita jadikan masakan. Selanjutnya ada ini dia Red Rubel. Kalau Red Rubel ini baru saya tanam di Indonesia ini ya teman-teman, baru aja ini saya nanam Red Rubel. Nah, Red Rubel ini diantara semua jenis kel yang saya tanam ini tumbuhnya yang paling cepat. Red Rubel ini di permukaan daunnya tidak ada lapisan tepungnya itu teman-teman, sehingga dia kalau kena air ya nempel gitu, nggak kayak yang lain kalau kena air itu airnya akan lari-larian. Terus dia secara ketebalan itu sebentar saya rasakan sedikit lebih tebal daripada yang Siberian, tapi dia tidak ada namanya bulu-bulu halus di permukaan daunnya. Ini menurut saya recommended untuk ditanam karena selain dia enak dimakan, dia juga cantik. Lihat warnanya ungu seperti ini, bisa menambah semarak kebun kita ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada ini teman-teman, Scarlet Kel. Curly Scarlet Kel ini adalah kel jenis curly tapi yang warnanya ungu teman-teman. Nah, yang ini menurut saya itu yang paling susah ditanam. Saya rawatnya, nanamnya sama dengan yang lain, tapi yang ini pertumbuhannya itu yang paling lambat dibandingkan dengan teman-temannya. Makanya dia terlihat kecil ya, dia terlihat kurus. Padahal saya merawatnya sama, ketika yang satu diberi pupuk, yang ini pun juga diberi pupuk. Tempatnya juga sama, bersebelahan, terkena sinar matahari langsung gitu. Mungkin memang jenisnya cocoknya untuk di daerah yang dingin mungkin ya teman-teman. Karena saya lihat kalau di Australia itu dia bisa daunnya gede-gede banget dan subur seperti ini, seperti curly kel. Itu dia, masih tantangan untuk saya merawat si Scarlet Kel. Teman-teman kalau juga punya pengalaman tentang merawat Scarlet Kel, tolong tulis di bawah ya, biar kita bisa sharing pengalaman. Dan ada juga Dazzling Blue, cuman ini masih kecil, jadi saya bahas lain kali aja ya, setelah dia udah tumbuh gede. Yang jelas Dazzling Blue ini sama seperti Nero Kel teman-teman, cuman dia ada garis warna ungu di tengahnya. Dan yang terakhir adalah kailan. Nah, kailan itu banyak dan umum kita temui ya teman-teman, udah nggak asing lagi. Nah, kailan juga rasanya mirip
dengan ini kale yang jenis curly ini, seperti kubis teman-teman. Perawatan dan pertumbuhannya pun juga lebih mudah dibandingkan dengan yang lain, karena mungkin namanya juga Asian kale ya teman-teman, lebih mudah untuk dirawat di Asia gitu. Nah teman-teman, untuk olahan sendiri kale ini bisa digunakan seperti sayuran pada umumnya ya. Seperti yang saya bilang tadi, bisa untuk jus, bisa untuk ditumis, untuk sayuran santan bisa, untuk sayuran bening bisa, bahkan salad pun bisa. Jadi dimakan mentah itu bisa teman-teman. Untuk lalapan itu juga bisa. Dan satu hal lagi, kale ini dijuluki sebagai Queen of Vegetable atau ratunya sayuran, karena kandungan gizi yang terkandung dalam kale itu banyak banget. Ada berbagai macam jenis kale dan berbagai macam varian yang bisa teman-teman pilih untuk tanam di rumah, di kebun kecil teman-teman. Kale pun bisa ditanam cukup di pot seperti ini, asalkan kita rawat. Yang paling penting adalah sinar mataharinya cukup, menyiramnya teratur, dan kita beri pupuk. Kalau menggunakan pupuk organik cair atau POC, bisa disiram sekitar seminggu sekali. Kalau menggunakan pupuk non organik, mungkin 2 minggu sekali atau sebulan sekali, tergantung jenis pupuknya dan besar tanamannya. Nah teman-teman, kita tidak perlu menunggu dia sampai besar banget ya. Seperti ini pun juga udah bisa kita panen. Dan caranya kita panen dari daun-daun terluar atau daun-daun yang tertua. Nanti akan tumbuh lagi daun dari tunas utama, dan kita bisa terus-menerus panen gitu. Kita bisa panen sesering mungkin, asal tetap menyisakan beberapa daun untuk tanaman agar tetap bisa berfotosintesis. Oke teman-teman, tertarik untuk menanam kale? Jika teman-teman tertarik, bisa mendapatkan benihnya di Tokopedia dan Shopee MGB Garden, yang nanti linknya akan saya cantumkan juga di kolom deskripsi. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!